Nah, dari ayat ini kita akan mempelajari bagaimana Allah waliyul ladina amanu fahuwa min babil lahwi wan nasri wal musawwisi faman aradallahu hidayatahu ja'alahu kulla syai'in dalilan. Allah adalah yang mengurusi orang-orang mukmin mulai dari kekhawatirannya, kemudian dari rasa ketakutannya, maka Allah barang siapa yang Allah kendaki untuk mendapatkan hidayah, ja'ala lahu kulla syai'an dalilan. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda yang bisa menunjukkan ala dati soni'i wasifati akan dat penciptanya, kemudian sifat-sifat daripada penciptanya tersebut. Jadi benarlah bahwa nilai nikmat yang paling besar adalah nilai iman dan Islam. Jadi hidayah itu sangat mahal karena kehidupan kita nanti bukan kehidupan di dunia saja, kehidupan di akhirat. Yang diceritakan di sini terjadinya kerusakan di Baitul Maqdis tersebut karena dirusak oleh Buhtanasor. Buhtanasor itu dari dua redaksi suku kata. Yang pertama dari kata buhtun, maknanya yaitu ibnun wanasrin, yaitu kalau anak, dan nasrun adalah ismun lisonamin, satu nama buat salah satu patung ataupun arca yang memang suka disembah pada zaman dahulu, suka dijadikan Tuhan menurut mereka. Nah, ketika Buhtanasor dilahirkan, lama waladatu wado'atu indahu falamma wajaduhu qalu Buhtanasor. Nah, ketika dilahirkan Buhtanasor tersebut, maka Buhtanasor diketemukan, anak tersebut diketemukan dilahirkan dekat daripada patung yang bernama patung Nasor, maka disebutlah Buhtanasor, yaitu buhtun artinya ibnun, Nasrun adalah nama patung, yaitu anak patung Nasor. Nah, terkenal dengan nama Buhtanasor. Dan Buhtanasor itu wakana kafiron mulkul ardi masyrikon wa maghriban. Buhtanasor itu adalah seorang yang kafir, dia menjadi raja mulai dari masyrik sampai maghrib, mulai dari timur sampai ke barat. Dari mana kekuasaannya? Hampir penjuru dunia dia kuasai. Sekarang mungkin kerajaan yang kita kenal seperti kerajaan Nabi terdahulu, yaitu Nabi Sulaiman, ketika di sana ada berhubungan dengan Ratu Bilqis sama mempunyai kerajaan. Buhtanasor sama Allah diberikan kekuasaan mulai dari masyrik sampai maghrib. Wasababu takhribuha, kemudian timbul pertanyaan bagaimana Baitul Maqdis bisa rusak, bagaimana bisa dikuasai oleh Buhtanasor. Nah, kesalahannya Bani Israel lama tagau yasallallahu alaihim Buhtanasor patawajjaha ilaihim fi sitami'atin royah. Ketika Bani Israel sudah tidak taat lagi kepada Allah, kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada Buhtanasor dengan cara balasan bagi orang-orang Bani Israel, di mana Bani Israel sudah diberikan beberapa puluh nabi, tetapi mereka tidak bisa konsisten memegang keyakinan akidahnya, sering melanggar daripada perintah-perintah Allah. Mereka telah melaksanakan maksiat, bahkan menyeleweng malah dalam berakidah. Maka Allah memberikan kekuasaan kepada Buhtanasor sehingga Baitul Maqdis diserang oleh Buhtanasor bisitamiatin roya, dalam konvensi yang besar 600 balad pimpinan tentara. Misalnya kalau satu pemimpin bendera saja, satu pimpinan karuk saja, pemimpin satu kelompok saja sudah hampir 20-30 orang, kali 600 berapa orang? Berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang. Bahkan di sini diceritakan palamma malakahum qasamahum salah satu aksamin, maka ketika Bani Israil sudah ditundukkan oleh dari Buhtanasor tersebut, Buhtanasor mengkelompokkan dari Bani Israel menjadi 3 kelompok.
Kismun qatalahu wa kismun aqarrahu bisam wa kismun istarqahu. Yang pertama, kelompok pertama dibunuh, kelompok yang kedua disimpan di Sam, kelompok yang ketiga dijadikan perbudakan. Wakana dari kami atu alpin faqasamahu bainal mulukil ladina kanu ma'ahu. Maka waktu itu jumlah daripada Bani Israel itu 100.000 orang, bukan jumlah yang sedikit, yang dibagi-bagi menjadi 3 kelompok. Faqasamahu bainal mulukil ladina kanu ma'ahu. Maka membagikan Butanasor dari 100.000 orang tersebut kepada raja-raja yang ada di bawah kekuasaan daripada Butanasor yang ikut berperang bersama Butanasor. Jadi Butanasor saking berkuasanya menundukkan ratusan kerajaan. Pak Asoba kula wahidin arba'atun. Maka setiap raja mendapatkan jatah bagian 4 orang. Pakanu khomsami'at wa isrina alfi mulakin. Bagaimana rajanya itu semuanya ada 25.000 raja. Bukan kerajaan berarti penyerangan yang kecil, berarti ekspansi skala besar-besaran. Karena bisa menundukkan 25 raja, satu kerajaan bisa dibayangkan kekuasaannya satu kota, satu negara, kali 25.000 kerajaan. Wakana min jumlah min asari Ujir, dan diantara yang menjadi tawanan di sana adalah Nabi Ujir. Nah, setelah itu Nabi Ujir melarikan diri, kemudian dia kembali melihat bangunan Baitul Maqdis. Karena kecintaannya kepada Baitul Maqdis, dikayatkan bahwa Nabi Ujir itu adalah diceritakan ada Kokila kana nabiyan, ada yang menceritakan Nabi Ujir itu adalah nabi. Ada juga yang mengatakan wakila walian, ada yang mengatakan seorang wali. Wakila huwa al-Khidir, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Ujir adalah Nabi Khidir. Wakila rajulun kana kafiron yunkirul maksad. Tapi ada juga yang menceritakan bahwa Ujir itu adalah seorang laki-laki, orang yang tidak menyembah Allah. Kalau bahasa di sini orang kafir yang mengingkari akan adanya yaumul ba'ats. Jadi menantang kalau memang diterjemahkan seperti itu. Tetapi kalau dimaknai seorang nabi atau seorang wali, bagaimana kepenasaran daripada Nabi Ujir atau wali tersebut, Allah bagaimana akan mengembalikan kejayaan Baitul Maqdis yang menjadi salah satu ikon tempat beribadatan selain Baitullah, yaitu Ka'bah. Bagaimana Allah akan mengembalikan ini? Maka Allah memberikan petunjuk. Ketika Nabi Ujir sudah sampai di tempat itu, dimatikanlah Nabi Ujir selama 100 tahun. Kemudian ditanya, Ujir, berapa lama kamu di sini? Kata Nabi Ujir, saya sehari ataupun bahkan setengah hari. Kenapa bisa berasumsi seperti itu? Karena diceritakan li annahu nama sawwatan nahar wa akhirun nahar. Maka diceritakan bahwa ketika Nabi Ujir tidur, jadi sengaja Allah tidurkan Nabi Ujir, waktu itu adalah siang hari. Kemudian dibangunkan Nabi Ujir tersebut, kondisinya sudah sore hari. Padonna annahu yaumun naumi. Ya, maka Nabi Ujir berpraduga bahwa hari itu adalah hari dia tidur, berarti cuma 1 hari, karena dia merasa tidurnya yaitu setelah siang kemudian dibangunkan sore hari. Pabi doruro laisa yauman kamilan, bahkan menurut secara lebih enteng bukan 1 hari yang sempurna, berarti setengah hari, karena tidak lama perasaannya. Tapi Allah bagaimana? Salah Ujir, kamu hidup hanya yaitu 100 tahun, kamu mati 100 tahun, kamu tidur 100 tahun. Bagaimana? Coba kamu lihat makanan kamu, minuman kamu, lam yatagoyar ma'atuli zaman, tidak ada yang berubah walaupun waktu 100 tahun yang begitu panjang. Setelah itu dilihat, oh benar, ini minuman tidak ada yang berubah, oh berarti benar saya satu hari nih, ataupun setengah tahun, setengah hari.
Tetapi ketika Allah menyuruh melihat kendaraannya, himarnya, maka tercenganglah Nabi Ujair tersebut bahwa apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah dia tidur 100 tahun, percaya karena melihat keledai tersebut, paro'ahu maitan wa idomu baidut taluh. Nah, maka melihat dari keledai tersebut sudah mati, kemudian tulang belulangnya sudah hancur menjadi abu yang berwarna putih. Oh, berarti lama ini saya saya tidur, berarti benar karena kendaraan saya mati. Kemudian Allah memperlihatkan bagaimana yaumul ba'ats. Kata Allah, lihatlah sekarang oleh kamu Ujair, saya akan menyusun kembali tulang belulang yang sudah hancur menjadi abu tersebut. Maka digabungkanlah setiap persendian daripada tulang belulang tersebut sehingga menjadi satu bentuk himar yang pada awalnya, setelah itu ditambah daging, setelah itu ditambah kulit. Nah, maka setelah itu kemudian wanpiho arruh wanahako, ditiupkanlah ruh di himar tersebut, wanahako, dan bersuara. Nah, maka yakinlah, oh benar bahwa Allah memperlihatkan. Tetapi setelah itu diceritakan, setelah dibangunkan kendaraannya sudah kembali lagi. Kalau sekarang mungkin kendaraan himarnya sudah dibangunkan lagi. Penasaran Nabi Ujair ketika pergi itu usianya antara 40 tahun. Setelah itu mengendarai rokaba himarahu wa ata mahilla fa ankarahun nas wa ankarahu wa annas wal manajil. Setelah itu dia mendatangi kaumnya. Ketika didatangi kaumnya, kemudian dia mengatakan, saya ini Ujair. Kata orang-orang, Ujair sudah lama tidak ada, Ujair sudah mati, tidak diterima oleh akal manusia. Karena misalnya kita juga bisa dimengerti, kalau ada saudara yang sudah lama meninggal, kemudian mendatangi kita seorang yang baru, atau mendatangi cucunya, saya ini kakekmu, kakek saya sudah meninggal, gak mungkin kakek saya hidup lagi, maka tidak diterima. Tetapi ada yang kebetulan pantolako ala wahmin minhu hatta ata manjilahu faidan huwa bi'ajudin amyahu pabakat bukaan salidan. Maka dia pergi ke tempat yang biasa ditempati oleh dirinya. Nabi Ujair ditemuilah seorang perempuan yang sudah tidak melihat. Ketika mendengar bahwa ada Nabi Ujair, wanita tersebut dia menangis dengan sejadi-jadinya. Qala fa inni Ujair, saya ini Ujair kepada nenek-nenek tersebut. Bagaimana kata nenek-nenek tersebut? Qalat subhanallah wa anna yakunu dalika. Maksudnya Allah, bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana kata Nabi Ujair? Nah, saya juga betul seperti itu, saya juga tidak mengerti. Wa ina Ujair qad faqadnahu mundu kada wa kada. Kamu kemana saja selama beberapa waktu? Apa yang telah terjadi? Inna Ujair kana rajulan mujabad dakwah. Tetapi nenek-nenek yang kondisinya sudah rentah, tidak bisa bangun, hanya tinggal di tempat duduknya saja, tidak bisa berdiri, kemudian tidak bisa melihat, menantang ke Nabi Ujair. Karena begini kata nenek tersebut, kalau Ujair itu terkenal karena rajulan mujabud dakwah, dia adalah seorang laki-laki yang doanya selalu diijabah. Kalau begitu fadullah li yaruddu li basori hatta aroka. Kalau benar kamu Ujair, begini saja, Ujair itu seorang manusia yang doanya selalu diijabah. Sekarang coba doakan saya kepada Allah supaya Allah mengembalikan penglihatan saya. Wah, ini tantangan yang besar. Kalau memang benar bisa terjadi, berarti benar itu pengakuan bahwa yang datang itu adalah Ujair. Kalau tidak bisa kembali penglihatannya, berarti pengakuannya tertolak, tidak bisa diterima. Maka bagaimana setelah itu? Berdoalah Nabi Ujair, qala qad amati Allah mi'ata amin, qala inna Ujair, itu yang udah. Kemudian setelah itu pada a'rabahu wa masaha baina ainaihi
fasohata fa akhoda biyadiha wa qala laha qumi biidznillah. Setelah itu berdoalah Nabi Ujair. Setelah beres berdoa, kemudian tangannya diusapkan kepada nenek-nenek tersebut. Maka kembalilah penglihatannya yang sudah lama hilang. Setelah itu Nabi Ujair fa'akhoda biyadiha, memegang tangannya, faqala laha qumi biidznillah, sekarang berdirilah di atas nama izin Allah. Bagaimana? Faqomat soiha, yang tadinya sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa melihat wanita tersebut karena telah didoakan oleh Nabi Ujair, kembali penglihatannya, kemudian bisa berdiri lagi. Maka ini menunjukkan bagaimana Allah bisa mengembalikan kita. Jangan berharap bahwa kita akan selamat dari yaumul hisab. Nanti kita akan dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal kalian di dunia ini sebelum nanti kalian dipertanggungjawabkan amal kita semua. Maka kita yakini kita hidup di dunia hanya sementara, yang kekal abadi nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bahwa kita beribadah harus benar-benar meyakini Allah hak diibadahi. Allah kita wajib untuk kita sembah, dan kita akan diperintahkan tanggung jawab dari amal-amal yang kita perbuat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.